Bu, Oke. Kita mulai jam 8 ya. iya Bu. Ya. Eh, Ibu, eh, Langsung saja di room sini. oh di room sini saja Bu? Oke Oke. siap. Kan kita cuman bersembilan ya. Iya Bu, hari Ah, ini cuma ah. bersembilan. Siap. Saya buka Oke. saja Bu ya. Boleh, boleh saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat Yang saya pagi. hormati Ibu Widya Iswara, Ibu Agustina. Kemudian yang juga saya hormati Pak Rizky selaku rekan evaluator pada Latsar CPNS Angkatan 77 Kabupaten Donggala. Selamat pagi Panca. Eh, yang juga saya hormati Bapak Ibu peserta Latsar CPNS, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul pada materi pembimbingan penulisan rancangan aktualisasi selama 2 JP. Baik untuk sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Pak Doni mungkin bisa memimpin pembacaan doa pada pagi hari ini. Oke, siap. Terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Doni. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Agustina. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian, adik-adik yang kami banggakan. Sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di Zoom meeting ini. Ini pertemuan yang kedua setelah gempa kemarin ya. Ya, sampai kemarin tidak tuntas karena paniknya. Soalnya saya alumni di gedung yang tinggi, jadi saya betul-betul apa ya, sedikit apa ya, ketakutan kalau sudah apa namanya sudah ada bunyi seperti itu. Ya, sebenarnya hanya mindset saja. Cuman terkadang kita apa ya, karena yang namanya hal seperti itu kita tidak bisa prediksi, sehingga spontan aja. Mohon maaf sekali lagi adik-adik. Kemarin bukan bermaksud meninggalkan tugas, cuman kita sepakat akan kita selesaikan hari ini. Nah, memang materinya kemarin sudah hampir habis, masih ada waktu 5 menit kayaknya. Sehingga apa namanya spontan saja kita bubar. Oke. Baik, adik-adik yang kami banggakan, hari ini adalah pertemuan kita dalam hal pembimbingan ya, pembimbingan penulisan. Kalau kemarin kita sudah banyak bercerita bahwa apa-apa saja yang akan apa-apa saja yang akan kita angkat menjadi isu ya. Saya hanya mereview sedikit yang akan diangkat menjadi isu itu adalah bisa kita lihat dari sisi pelayanan yang ada di organisasi kita. Bisa juga kita melihat bahwa tidak maksimalnya pelayanan yang kita sajikan kepada masyarakat itu disebabkan karena adanya ego sektoral, sehingga di dalamnya tidak menghubungkan, tidak menghadirkan apa ya, pihak ketiga, atau tidak menghubungkan, tidak ada hubungan komunikasi yang dibangun olehnya. Itu kita bisa melihat bahwa menghadirkan whole of government di dalam menarik isu. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa sistem pelayanan yang ada di sana itu lebih kita melihat bahwa tidak terlaksananya pelayanannya disebabkan karena sumber daya manusianya atau sistem manajemen yang terbangun di dalam birokrasi, di dalam organisasi, atau di dalam pelaksanaan tugas kita itu tidak berjalan dengan baik. Olehnya itu
semua yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak memberikan kontribusi di dalam pemberian pelayanan itu boleh diangkat menjadi sebuah isu. Itu yang penting untuk adik-adik pahami. Nah, saya berharap adik-adik bahwa pertemuan kali ini sudah ada semua di dalam bayangan adik-adik bahwa apa yang kita mau lakukan, apa yang menjadi isu dan apa yang menjadi gagasan, apa yang akan apa gagasan isunya, kemudian apa saja kegiatan yang akan kita mau lakukan. Karena saya yakin pembelajaran agenda 1, 2, dan 3 kita masuk di agenda 4 itu sudah lebih ke meramu ya, kalau saya katakan itu meramu. Karena kenapa di pembelajaran sebelumnya teman-teman sudah diberikan berbagai tugas dan latihan, bagaimana Anda menarik isu, bagaimana Anda menemukan ide gagasannya, dan bagaimana Anda akan meletakkan nilai-nilai ASN di dalamnya. Nah, baik, kita akan melakukan pertemuan pada pagi hari ini lebih ke sistem penulisan rancangan aktualisasi. Jadi apa-apa saja sih yang akan kita masukkan di dalam di dalam penulisan. Baik, izinkan saya, adik-adik, saya akan share screen pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan waktu oleh Pak Anca itu sekitar 2 jam pembelajaran, artinya 95 menit, 90 menit ya, 90 menit. Mudah-mudahan teman-teman ini 90 menit betul-betul mampu atau dapat memanfaatkan waktu yang tersisa. Jadi ilmunya Widya Iswara itu terkadang tidak keluar semua kalau tidak ditanya. Jadi silahkan kita sharing. Jangan pernah melihat bahwa Anda tidak bisa, Anda malu atau Anda sungkan. Tidak boleh seperti itu, karena Anda kita sudah ditetapkan bahwa kalian ini adalah coach saya dan saya ini adalah coachnya. Jadi kita harus bangun komunikasi. Saya yakin kalau Anda masih menutup diri, saya yakin saya tidak bisa membimbing kalian. Namanya juga pembimbing ya. Pembimbing harus mengarahkan bimbingannya itu ke mau arahnya kemana. Kalau ada yang tidak dipahami, ada yang menurut kalian tidak relevan dengan kondisi yang Anda angkat dengan atau ada beberapa masalah yang menurut kalian agak susah, agak ribet untuk diselesaikan, silakan konsultasikan dengan coach. Siapa tahu coach bisa mengarahkan dan bisa memberikan solusi. Ya, jadi saya berharap teman-teman ini membuka diri, membangun kebersamaan. Karena itu kalau saya biasanya bangun seperti itu ya. Nah, kemudian kalau saya melihat jadwal itu kita rancangannya itu sekitar bulan 6 ya, seminar aktualisasinya. Jadi ya, bulan 6 itu sudah bulan depan. Jadi sekitar 20 harian kalau tidak salah. Jadi saya berharap bahwa di dalam pembimbingan itu kalau biasanya hanya lewat Zoom itu biasanya tidak terlalu efektif menurut saya. Karena ada sistem penulisan, apa-apa saja itu terbatas. Karena memang waktu kalau di Zoom itu, kalau di Zoom itu hanya dibatasi, kita dibatasi dan kita ada 10. Tentu belum tuntas yang satunya, akan muncul pertanyaan lagi yang satu. Jadi saya juga hal ini membuka diri untuk teman-teman, mau langsung tatap muka dengan saya juga boleh, silakan, saya persilahkan. Karena tinggal menyesuaikan, karena kalau tidak salah saat ini saya punya bimbingan itu dengan Anda itu sekitar 59 bimbingan, 59 orang. Jadi menyesuaikan saja seperti apa nanti kita komunikasikan. Oke. Baik adik-adik yang kami banggakan, saya hanya ingin menyampaikan bahwa di dalam rancangan proposal isinya itu di bab 1 itu adalah pendahuluan. Nah,
Berbicara di pendahuluan itu, ya kemarin sempat saya jelaskan apa saja sih yang kita masuk di pendahuluan. Yang masuk di dalam pendahuluan itu adalah kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Yang mana sih isinya kondisi saat ini? Jadi kondisi saat ini adalah kondisi real yang ada, yang Anda rasakan saat ini. Yang Anda rasakan yang menjadi dasar sehingga Anda mengangkat isu. Misalnya kalau di sini ada beberapa guru, jadi misalnya salah satu yang menghambat Anda menghambat Anda mengajar itu karena apa ya, misalnya antara peserta dengan siswa itu tidak nyambung komunikasinya, ya. Misalnya seorang guru bahasa Inggris yang mana dalam hal ini pada saat menyampaikan materi dia harus melakukan interaksi dengan dengan siswanya dengan tentu berkomunikasi bahasa Inggris. Nah, ternyata ini tidak terjadi. Ini yang tidak terjadi karena kenapa? Salah satu penyebabnya siswa tidak paham, ya. Tidak adanya komunikasi yang efektif yang terjadi antara siswa dan guru. Padahal harapannya kalau mau tujuan pembelajaran tercapai itu harus terjadi komunikasi, ada feedback langsung antara guru dan siswa. Tapi itulah yang itulah yang terjadi. Jadi kita lihat bahwa kondisi saat ini tidak terjadinya komunikasi antara siswa dan guru di dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, itu kondisi saat ini. Kemudian kondisi yang diharapkan, kalau mau tercapai tujuan pembelajaran, harus ada feedback, harus ada komunikasi interaksi langsung dengan siswanya. Nah, ternyata kedua hal ini antara kenyataan dan harapan ini tidak sinkron. Olehnya itu di dalamnya ada gaps, ya. Nah, gaps inilah kita harus cari apa penyebabnya, ya, apa penyebabnya, dan inilah yang kita lakukan mencari penyebabnya. Dan biasanya di dalam teknik yang diberikan kalian di agenda 1 itu kita mempergunakan alat fishbone, ya, alat fishbone. Dari alat fishbone itulah kita ketemukan bahwa ini ternyata penyebabnya misalnya siswanya. Kemudian salah satu penyebabnya tidak adanya komunikasi itu, ya. Misalnya salah satu penyebabnya salah satu beberapa siswa atau hampir semua siswa itu tidak paham apa yang disampaikan oleh gurunya, misalnya. Karena kenapa? Ya, minimnya kosakata yang dimiliki oleh siswa sendiri. Jadi siswa itu tidak akan pernah paham karena dia tidak mengerti tentang bahasa Inggris. Apa yang maksudnya, misalnya itu kursi apa, ya kan? Menulis itu apa, misalnya, itu hanya contoh kecil. Ternyata apa yang disampaikan gurunya itu tidak ada respon, ya, tidak ada respon. Sehingga kita cari penyebabnya. Salah satu penyebabnya itu penyebabnya itu bahwa minimnya kosakata yang dimiliki oleh siswa. Jadi siswa dalam hal ini tidak memiliki basically, ya, dasar tentang bahasa Inggris. Olehnya itu itulah yang harus kita selesaikan. Bagaimana supaya terjadi tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu guru atau guru yang bersangkutan itu tersampaikan kepada siswa. Ya, tentu siswa harus memperbanyak vokabulari atau harus memperbanyak kosakata yang harus dimiliki khususnya untuk bahasa Inggris. Nah, itu salah satunya supaya dia paham apa yang disampaikan guru. Nah, itulah yang dianggap adik-adik bahwa di situ yang diisinya adalah kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Nah, kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan ini harus berbasis data. Jadi bagaimana berbasis data? Kan teman-teman tadinya sudah sebelum masuk ke fishbone, Anda kan sudah menentukan mempergunakan alat APKL.
kemudian turunkan USG. Di situ kan pada saat kita memberikan angka 5, 4, 3, 2, 1 itu berdasarkan data. Jadi misalnya datanya di mana? Saya berikan contoh kembali dengan siswa tadi, dengan siswa antara pembelajaran bahasa Inggris yang tidak tersampaikan, tujuan pembelajaran tidak tersampaikan disebabkan karena tidak minimnya kosakata yang dimiliki siswa. Nah, bagaimana menjelaskan latar belakangnya berbasis data? Ya tentu kita harus lihat dulu. Jadi berapa siswa berapa kelas yang menjadi pembelajaran. Jadi berapa kelas yang dijadikan yang Anda ajar, ya, berapa kelas, misalnya kelas 7, 8, 9, jadi 3 kelas misalnya. Jadi di kelas 7 itu ada 3 kelas misalnya. Ini contoh aja. Ada 3 kelas. Kemudian di kelas 8 itu ada 4 kelas atau 2 kelas. Jadi itu yang dimaksud data. Jadi dijelaskan bahwa dari kelas 7 dengan jumlah siswa sekian, ya jumlah sekian itu hampir dari jumlah siswa, misalnya jumlah siswanya sekitar 80 misalnya atau 40. Tetapi 40 ini semua dalam proses pembelajaran itu pasif, ya. Tidak ada setelah dievaluasi, setelah dilakukan metode tanya jawab itu tidak nyambung. Jadi dilihat bahwa dari 40 siswa yang kami ajar dalam satu kelas, dari 2 kelas itu hanya 2 atau 3 orang yang mampu menyerap apa yang disampaikan. Nah, sehingga kita mengambil kesimpulan yang berbasis data dari 40 siswa yang kami ajar itu yang paham itu hanya 2-3 yang melakukan interaksi antara guru. Sisanya itu berjumlah 37 orang itu hanya sebagai pendengar dan tidak ada interaksi yang terjadi. Nah, itu yang bisa diungkapkan di dalam latar belakang. Semua yang berbasis data itu, semua isu itu harus berbasis data. Nah, karena kita mau bahwa data menyajikan isu itu betul-betul valid, karena di situ ada aktual, ada problematik, halayak dan layak. Itu yang teman-teman bisa jadikan menarik menarik datanya. Kalau misalnya kita berikan aktual itu seperti apa Anda? Misalnya Anda berikan di kolom pertama itu aktual. Dalam aktual itu Anda menetapkan angka 5 misalnya. Berarti 5 itu harus Anda jelaskan. 5 itu kan di penulisannya, kalau di skala Likert itu 5 itu adalah angka tertinggi. Berarti angka tertinggi itulah yang saya katakan dari 40 siswa yang bisa memahami, yang bisa interaktif itu hanya 3 siswa. Berarti kenapa saya katakan berikan angka 5 di dalam aktual, karena ini betul-betul terjadi, betul-betul aktualnya itu yaitu tadi bahwa 37 siswa ini yang betul-betul tidak bisa memberikan, tidak ada feedback, ya, itu aktual dan nyata itu. Jadi tidak mengada-ngada, ya. Jadi kalau kita berbicara data, jadi semua nilai yang Anda berikan, nilai yang Anda berikan di APKL dengan USG itu harus Anda mempertanggungjawabkan dan Anda uraikan di latar belakang. Itulah yang bisa kita tarik data, ya, adik-adik. Seperti itu. Kemudian setelah data itu semua yang Anda ingin masukkan di latar belakang itu adalah masalah. Kemudian di bawahnya itu apa yang Anda harapkan. Misalnya tadi kami mengharapkan bahwa seorang guru itu terjadi interaksi yang ada dalam proses pembelajaran supaya tujuan pembelajaran. Nah, itu juga diungkapkan di latar belakang.
ya, di latar belakang. Jadi semua isu, jadi di latar belakang itu semua isu itu Anda uraikan di latar belakang. Kemudian akan nantinya kita mengkerucut membahas core isu saja yang hasil APKL-nya, hasil USG-nya itu yang ranking 1 itulah yang Anda angkat menjadi sebuah core issue. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan itu harus terurai dan terukur di dalam di dalam latar belakang. Pertanyaannya, Bu, seberapa banyak yang harus kita uraikan? Jadi atau berapa lembar yang harus kita masukkan di latar belakang? Jadi kalau saya sih 1 lembar atau 2 lembar itu cukup. Yang penting teman-teman itu semua masalah itu sudah bisa Anda utarakan di latar belakang. Nah, bagaimana sistem penulisannya? Apakah kita harus sama dengan penulisan skripsi? Tidak mesti. Jadi Anda cukup di latar belakang itu Anda menceritakan sedikit tentang sekolah Anda, kemudian masuk ke spesifik tugas Anda sebagai guru selama ini, kemudian dari tugas ini ke Anda masuk ke lebih spesifik apa yang masalah. Nah, kalau tidak salah kemarin diskusi kita ada beberapa khususnya kalian kalau tidak salah ya, baru 1 bulan atau 2 bulan melaksanakan tugasnya. Melaksanakan tugas sebagai CPNS. Oke, jadi bagaimana melihat solusi masalah yang ada di sana itu? Ya silakan diskusikan dengan mentornya, ya. Silakan diskusikan dengan mentornya. Kemudian bisa juga informasi itu bisa Anda dapatkan dari teman-teman sejawat Anda atau bisa Anda melalui secara pengamatan atau secara analisis Anda sendiri. Ya, kemudian itu di bagian isi daripada latar belakang, kemudian isi selanjutnya itu adalah penetapan isu. Nah, penetapan isu ini ada 2 hal. Bisa Anda pakai alat analisis, tabel-tabel yang sudah Anda dapatkan di agenda 1, bisa kita mempergunakan alat analisis berbentuk tabel, APKL-nya, kemudian USG-nya, kemudian analisis fishbone-nya. Di dalam penetapan isu ini, dalam penetapan isu itu ya, dari penetapan isu, kemudian saya katakan, saya kasih 2 kemungkinan. Boleh Anda pakai tabelnya, boleh juga Anda narasikan, itu boleh. Ya, yang penting sangat jelas terukur bahwa bagaimana Anda mengambil isunya, bagaimana Anda mengambil isunya dan Anda bisa menetapkan core isu yang ada, yang dari sekian ini Anda bisa menentukan bahwa core isu inilah yang menjadi prioritas untuk saya laksanakan di rancangan aktualisasi. Jadi bisa Anda narasikan, bisa juga berbentuk tabel. Ya. Oke, kemudian di dalam karena Anda ini ada beberapa, kalau yang golongan 3 boleh mengangkat kalau golongan jadi penetapan isu itu di isinya latar belakang ada analisis dampak isu. Analisis dampak isu yang kita maksud ini adalah bagaimana apabila isu yang Anda angkat ini tidak terselesaikan, dampaknya kepada organisasi itu, dampaknya itu seperti apa. Jadi itu harus juga terukur, ya. Oke. Baik, adik-adik, di slide pertama ini ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan kalau ada yang belum jelas. Ibu, ya, silakan. Ibu, saya mau bertanya, yang ini yang di bagian latar belakang kan tadi Ibu bilang harus berdasarkan berbasis data. Bu, nah datanya ini apakah harus berupa angka di dalamnya atau bisa cuma berupa penjelasan dari mengapa mengangkat ini, atau harus ada angka-angka begitu? Makasih, Bu. Oke. Ini Ibu Dewi Sekarsari ya? Iya, Ibu. Oke. Baik, makasih Bu Dewi bahwa kalau di latar belakang berbasis angka tidak mesti harus berbentuk angka atau berbentuk tabel ya.
Jadi angka, saya berharap ada angka, tapi tidak usah berbentuk tabel kayak penulisan deskripsi itu harus ada datanya yang berbentuk tabel, itu tidak mesti. Anda narasikan juga sudah cukup bagi saya. Yang penting itu bisa betul-betul apa ya saya katakan, betul-betul bisa menyampaikan bahwa isu itu menyampaikan kepada penguji bahwa ini dasarnya, ini yang melatar belakangi bahwa isu ini yang saya angkat. Ya, jadi kita tidak usah apa ya terpaku dengan sistem penulisan S1 atau S2. Jadi mau Anda narasikan saja di latar belakang itu boleh, ya. Yang jelas itu menunjukkan bahwa ada gaps, ya, ada gaps di dalamnya, ya. Ada gaps berarti di yang dalamnya. penting bisa menguatkan ini, kenapa kita bisa ambil alasan ini kepada penguji. Betul Dewi. Tapi kan kalau untuk menguatkan bahwa biasanya kita punya data real, ya, data real. Jadi kalau misalnya kan dalam mencari isu itu kita dituntut bahwa bagaimana menentukan betul-betul nyata ini kan harus berbasis data itulah. Jadi jangan hanya kata orang, ya kan. Menurut misalnya di sekolah sana itu banyak siswa yang tidak tahu membaca. Tapi itu kata orang. Coba Anda buktikan bahwa dari kata orang itu Anda analisa bahwa betul ternyata dari 10 siswa ini 9 yang tidak bisa membaca. Berarti itu data real. Kalau misalnya ternyata itu tidak betul, dari 10 siswa ini hanya 1 yang tidak membaca, ya kan? Nah, berarti itu yang penentuan bahwa dari 1 itu berarti betul berarti 1 penerimaan memberikan angka di aktualnya itu kan berarti kita bisa berikan angka 1, angka 2 kan begitu. Karena kalau berbicara skala Likert itu ada angka 5, 4, 3, 2, 1. Jadi angka 5 itu adalah nilai tertinggi. Jadi kalau misalnya hasil pengamatan kita itu ternyata hanya 1, berarti kita di pemberian aktualnya itu bisa saja angka 1 karena dia di bawah toh. Kecuali kalau misalnya dari 10 kemudian yang tidak bisa membaca itu 9, berarti kita berikan angka 5 karena dia angka tertinggi. Jadi itulah yang saya katakan, pemberian angka di alat analisis itu adalah menentukan bahwa memudahkan kita untuk memberikan data-data real atau data-data aktual yang kita bisa memudahkan kita untuk menuliskan di latar belakang atau menarasikan di latar belakang. Itu yang susah kalau kita tidak punya data, karena kata kuncinya bahwa begini, penguji dalam hal ini adik-adik itu memberikan skor nilai pada saat Anda menguraikan latar belakang itu antara yang berbasis data dan yang tidak berbasis data itu beda. Jadi itu yang saya mau tekankan. Makanya saya katakan usahakan isu yang Anda angkat ini betul-betul berbasis data, betul-betul berbasis data. Karena kenapa? Saya katakan mudah penguji memahami bahwa apa yang kita mau lakukan ini betul-betul dapat diaktualisasikan karena menjawab daripada masalah yang ada di latar belakang. Karena kenapa? Penguji kan hanya membaca sekilas itu isunya kita. Ya membaca. Jadi dari membaca latar belakang yang kemudian latar belakang yang kita sajikan itu tidak jelas. Maksud saya tidak punya data realnya. Itu agak sedikit agak sedikit menghambat di dalam memahami mau kemana nih, ya kan? Mau kemana nih? Mau kemana nih pesertanya? Tetapi kalau semua Anda uraikan, jadi terinci uraiannya itu mudah penguji memahami. Kenapa? Karena pertemuannya Anda tidak pernah bertemu dengan penguji. Beda dengan coach. Jadi begitu Anda menjelaskan tanpa Anda uraikan itu coach sudah paham karena ada waktu sekitar 24 jam bisa bertemu. Jadi maksud saya bisa kita konsultasi. Tapi kalau penguji, apa yang Anda sajikan itulah yang dia baca dan itulah yang mereka pahami. Nah, seperti itu. Kemudian penguji itu menanyakan apa yang Anda tulis, kan begitu. Nah, kemudian
kalau Anda Anda tidak sajikan apa yang Anda tulis, kemudian ada pertanyaan liar, bagaimana? Jadi saya berharap intinya begini, bagaimana nanti adik-adik itu menyajikan sebuah latar belakang itu sudah berbasis data. Oke, baik. Makasih Bu Dewi. Kalau masih ada barangkali. Oh iya, Ibu Dewi ini bukan yang dari Untad. Bukan Ibu, saya yang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Bu. Oh, siap. Kalau tidak salah ada temannya siapa di sini kemarin di status status di WA katanya, katanya Ibu mengajar. Siapa yang mantan dosen di Untad PGSD? Ibu siapa? Saya, Bu. Mana nih? Oh ya, Ibu Meliati. Ya, oke. Ya, kemarin Bu Muli, siapa namanya? Ibu Ade. Katanya dosen saya itu. Oke, baik, makasih. Silakan, masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya, kalau kurang jelas nanti ditanyakan lagi, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, itu tadi teman-teman di poin A itu adalah latar belakang yang isinya kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, kemudian penetapan isu dan analisis dampak isu. Jadi 3 poin itu di bagian A-nya. Jadi harus semua. Jadi sekali lagi saya katakan analisis dampak isu itu adalah analisis dampak isu itu adalah kita melihat bahwa jika isu ini tidak terselesaikan, dampaknya seperti ini. Jadi kita mampu menganalisisnya. Karena kenapa? Nanti di analisis dampak nilai itu ada di gambar di rancangan aktualisasinya. Ya, tapi di latar belakang ini adalah analisis dampak isu. Jadi dampaknya kalau isu ini tidak terselesaikan, Anda bisa menganalisisnya, bisa melihat lebih ke secara umum, secara keseluruhan. Jadi bisa kita lihat kepada Pemda, kepada diri sendiri seorang guru, dan kepada masyarakat. Jadi bisa Anda gambarkan secara umum dampaknya jika tidak terlaksana atau tidak terselesaikannya isu tersebut. Kemudian di B itu visi misi dan gambaran organisasi. Nah, visi misi yang kita maksud ini, kalau tidak salah, Donggala itu sudah tidak memakai visi misi organisasi, ya. Semua sudah visi misi daerah. Karena kalau tidak salah, saya pernah mengajar di PIM Donggala, itu mereka mengatakan di OPD kami itu, Bu, tidak ada lagi visi misi organisasi. Semua visi misi organisasi itu sudah merujuk kepada visi misi Pemda. Jadi apakah itu boleh diambil? Ya silakan. Kalau tidak ada visi misi organisasinya, langsung saja ke visi misi daerah. Nah, visi misi daerah ini harus tergambar apa visi misinya, karena kenapa? Kegiatan yang kita mau rencanakan nantinya di bab 2 itu sudah mampu, sudah bisa Anda kegiatan yang Anda uraikan itu harus Anda jelaskan bahwa kegiatan ini akan memberikan kontribusi terhadap visi misi yang sekian. Karena kan visi misi itu ada beberapa poin, jadi tidak secara umum, tetapi lebih spesifiknya. Misalnya kegiatannya ini memberikan kontribusi kepada misi sekian, misi ketiga. Jelaskan misi ketiga itu seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian gambaran singkat organisasi. Nah, gambaran singkat organisasi itu silakan menjelaskan sedikit tentang profil guru sekolah. Kemudian tidak usah struktur organisasinya, itu tidak penting. Jadi struktur organisasi tidak usah. Jadi hanya menjelaskan sedikit gambaran singkat organisasinya dan tugas Anda sendiri, ya. Tugas Anda sendiri Anda uraikan. Misalnya Ibu Dewi tadi, dia di pemberdayaan perempuan. Jadi tugasnya Ibu Dewi di pemberdayaan perempuan itu seperti apa? Misalnya selama ini adalah Bu Dewi melakukan penyuluhan
ya, penyuluhan tentang KDRT misalnya. Nah, misalnya itu. Jadi Ibu Dewi itu harus menguraikan sedikit tentang tugas pokoknya Ibu Dewi, ya. Kenapa? Karena itu kita mau melihat bahwa apakah betul ini selalu sinkron. Apakah betul-betul isu yang diambil Bu Dewi yang diuraikan di latar belakang tadi itu sinkron nggak dengan tugas hari-harinya? Jangan sampai antara tugas hari-hari, tugas pokoknya Ibu Dewi itu tidak relevan dengan isu yang sudah diutarakan di latar belakang. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah Anda menggambarkan bahwa secara umum Badan Pemberdayaan Perempuan adalah bla 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 Indonesia, tidak usah. Tapi langsung saja ke gambaran singkat organisasinya sedikit, kemudian masuk ke tugas pokoknya Ibu Dewi itu seperti apa. Apa pekerjaan hari-harinya Ibu Dewi itu harus diuraikan di gambaran singkat organisasi. Baru kemudian di bawahnya gambaran organisasi itu masuk tugas dan fungsi peserta. Jadi di gambaran organisasi, sekali lagi saya katakan, secara umum Anda gambarkan tugas pokok Anda sebagai aparatur sipil negara yang spesifik dengan jabatan fungsional yang Anda lakukan saat ini. Seperti itu. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan di poin B? Halo? Ini tidak ada yang merekord ya? Tidak direkod ya? Ada Ibu, ada yang direkod. Oke, baik. Oke, baik, silakan. Ada yang ingin tanyakan di poin B-nya, Dek? Tidak apa-apa, tanya saja. Jangan sungkan. Kalau ada yang kurang dipahami, ditanyakan aja. Aman? Oke, baik. Kalau aman, kita masuk ke tujuan. Tujuan menyelesaikan isu. Jadi di tujuan ini kita lihat yang pertama, tujuannya Anda menyelesaikan isu. Jadi apa misalnya? Jadi bukan tujuan secara umum ya, bukan tujuan bahwa Anda mengikuti Latsar, bukan. Tapi tujuan Anda menyelesaikan isu yang Anda angkat. Ya. Isu yang Anda angkat. Misalnya Anda ingin salah satunya isunya apalah. Nah, itulah yang kita mau bahwa apa tujuannya Anda angkat ini. Itu yang harus terurai. Misalnya tujuannya saya ingin salah satu tujuannya ingin mencerdaskan anak bangsa misalnya. Ingin memberikan pemahaman kepada siswa bla 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 misalnya. Jadi itu yang harus terukur. Bagaimana tujuannya? Sekali lagi saya katakan, tujuannya itu adalah apa yang Anda uraikan apa yang Anda angkat di isu itu harus dengan kondisi yang diharapkan. Apa yang Anda mau apa yang Anda mau harapkan, apa yang Anda inginkan untuk menyelesaikan isu ini. Apa tujuannya? Apa tujuannya yang Anda apa tujuannya sehingga Anda mau melakukan mau memperbaiki isu tersebut. Jadi lebih spesifiknya itu. Kemudian di bawahnya itu ada tujuannya lebih ke secara umum kalau ini. Tujuannya bahwa setelah peserta menerapkan nilai-nilai dasar, jadi tujuannya salah satunya lebih ke latsarnya. Jadi bagaimana latsar ini dilaksanakan. Jadi ingin membentuk bahwa terciptanya aparatur sipil negara yang berkarakter, ya itu lebih umumnya, berkarakter dalam memberikan berkarakter dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Itu secara umum. Tetapi kalau yang tujuan yang pertama itu adalah betul-betul kita bisa menguraikan tujuan daripada menyelesaikan isu yang kita angkat. Oke. Ada yang ingin ditanyakan di poin B dan C? Aman? Aman, Ibu. Oke, baik. Aman ya. Oke. Kemudian manfaat. Jadi manfaat bagi peserta. Jadi manfaatnya itu bisa dilihat ada 4 poin. Manfaat yang kita maksud ini adalah manfaat
terselesaikannya isu. Manfaat itu dilihat bahwa kalau misalnya ide gagasannya adalah apa ya? Misalnya contoh tadi pembelajaran bahasa Inggris, meningkatkan pemahaman atau pengetahuan kosakata melalui game bla 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 misalnya. Berarti itu kita lihat bahwa tujuan tadi itu bahwa bagaimana peserta nanti dengan kegiatan yang kita lakukan ini misalnya itu akan menjadikan siswa yang berprestasi atau siswa yang memiliki memiliki skill atau apalah. Nah, kalau seperti itu kita lihat manfaat kita bisa diukur manfaatnya bagi peserta, manfaatnya bagi organisasi, manfaatnya bagi pemerintah daerah, dan manfaatnya bagi masyarakat. Nah, ingin saya sampaikan seperti itu. Kenapa harus manfaat terbagi-bagi? Karena ini juga di dalam pemberian nilai oleh penguji itu juga bervariasi. Jadi kalau hanya isu yang Anda angkat ini atau ide gagasan yang Anda selesaikan ini hanya bermanfaat bagi diri Anda sendiri, itu nilainya di bawah ya. Tapi kalau ide gagasan yang Anda angkat ini bermanfaat bagi organisasi atau OPD Anda dan bisa juga memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, bahkan bisa betul-betul masyarakat rasakan manfaatnya daripada ide gagasan yang Anda angkat itu penilaiannya itu juga berbeda. Jadi apa saya katakan? Penentuan lulus atau tidaknya kalian itu tergantung Anda mengeksplor apa yang Anda tulis, apa yang Anda inginkan di dalam apa yang Anda inginkan daripada laporan aksi perubahannya. Jadi bagaimana melihat bahwa lulus baik atau tidak itu tergantung Anda bisa menyajikan latar belakang yang berbasis data, kemudian kondisi latar belakang yang berbasis data, kemudian Anda mampu menguraikan tujuan dan manfaatnya itu secara terperinci dan betul-betul bisa Anda mengeksplor bahwa misalnya manfaatnya ini, misalnya manfaatnya untuk saya sebagai peserta dalam hal ini seperti ini, dan manfaatnya kalau saya lakukan ini akan bermanfaat kepada memberikan meningkatkan, dapat terukur kinerja daripada OPD misalnya. Nah, misalnya saya lakukan seperti ini ya, akan memberikan kontribusi bagi daerah lebih ke bla 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 bla. Jadi teman-teman itu semua ini bisa Anda eksplor kemampuan teman-teman. Jadi disinilah dituntut teman-teman itu bisa mempertanggungjawabkan seluruh yang Anda tulis di laporan itu. Karena terkadang seperti ini, kita biasa menulis tapi kita biasa menjelaskan tapi kita terkendala di dalam penulisan. Apalagi kalau sudah berbicara mengata-ngatai ya, mengata-ngatai di dalam di laporan itu biasa terkendala di situ. Nah, kalau misalnya Anda begitu ditanya Anda mengeksplor semua, walaupun Anda belum sempat tuliskan misalnya, tapi teman-teman bisa menjelaskan kepada penguji apa yang Anda inginkan, itu luar biasa. Jadi saya berharap seperti itu ya. Oke, baik teman-teman. Nah, kemudian isi daripada rancangan aktualisasi kita lihat dari nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN itu bisa Anda dapatkan ya, di modul juga banyak ya. Di modul yang Anda download itu Anda ambil saja itu baru Anda masukkan. Tetapi bukan berarti Anda masukkan selesai. Yang kita inginkan bahwa nilai-nilai dasar ASN itu semua nilai teman-teman sudah di luar kepala. Ya. Semua nilai itu sudah ada di luar kepala.
Maksud saya, tidak usah Anda hafal, tapi Anda paham bahwa misalnya nilai akuntabilitas itu seperti ini. Ya, akuntabilitas itu ada misalnya nilai akuntabilitas itu ada 9 poin. Ada transparansi, ada tanggung jawab, ada kerjasama, bla bla bla. Jadi teman-teman harus paham dan harus bisa menjelaskan nilai-nilai yang kita maksud. Jadi itulah yang dimasukkan di rancangan aktualisasi adalah nilai-nilai dasar ASN yang ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan kelima nilai ini ada semua indikator nilainya. Nah, itulah yang Anda masukkan di poin A. Ya, di poin A. Nah, bisa Anda dapatkan. Jadi bisa apa ya saya katakan, untuk memudahkan kalian boleh lihat apa ya, teman-teman punya yang angkatan yang lain atau bisa cari di internet, itu sudah ada. Tetapi bukan berarti Anda mengcopy paste terus langsung apa namanya, langsung template di situ, tidak. Tetapi itu saya katakan harus Anda pahami nilai-nilai dasar ASN yang Anda masukkan di dalamnya, karena penguji lebih banyak mengobok-obok peserta itu di nilai-nilai dasar ASN. Ya, bukan berarti mengobok-obok seperti apa, tapi penguji mau memahami, karena ini kan tujuan Latsar ini bagaimana membentuk karakter PNS yang berkarakter, PNS yang profesional. Nah, sehingga kita sepakati bahwa untuk membentuk mereka apa namanya, PNS yang berkarakter, yang profesional itu harus memiliki nilai-nilai dasar ASN, sehingga nilai-nilai dasar ASN inilah yang akan menjadi pondasi di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, harapannya seperti itu adik-adik ya. Harapannya seperti itu. Jadi bagaimana nilai-nilai dasar ASN yang Anda masukkan di rancangan aktualisasi ini betul-betul Anda sudah pahami dan Anda tulis itu betul-betul Anda bisa pertanggungjawabkan. Sekali lagi saya katakan, penguji itu menanyakan apa yang Anda tanya. Penguji itu menanyakan apa yang Anda tulis. Ya, apa yang Anda tulis itu yang Anda ditanyakan. Jangan sampai Anda tulis dan Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan. Nah, kemudian peran dan kedudukan ASN. Jadi kalau kita lihat di A ini, di poin A ini adalah lebih merujuk kepada agenda 2. Ya, agenda 2. Jadi apa yang Anda dapatkan di agenda 2 silakan semua tuliskan di poin A di bab 2. Kemudian di poin B itu peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Itu kalau tidak salah ada 3 mata pelatihan yang kemarin saya katakan, isu itu kita ambil dari agenda 3 ini, dari peran dan kedudukan ASN, pelayanan publiknya, manajemen ASN-nya, atau whole of government-nya. Itu yang penjelasan itu yang Anda masukkan di poin B. Nah, di mana didapatkan? Boleh Anda dapatkan dengan contoh teman-teman yang sudah latsar. Saya pikir banyak ya yang sudah ikut ujian. Karena kalau harus teliti juga teman-teman. Karena tidak kalau angkatan 2020 itu dengan 2021 beberapa nilai itu sedikit agak berubah. Ya, agak sedikit berubah. Misalnya materi indikator nilai-nilai yang ada di yang ada di agenda 2 itu ada beberapa yang berbeda, misalnya nilai aneka, kemudian wawasan kebangsaan, itu ada beberapa nilai yang berbeda. Jadi silakan mencari informasi yang akurat, betul-betul data yang Anda masukkan atau yang Anda tuliskan itu betul-betul up to date ya. Kemudian itu di peran dan kedudukan ASN, kemudian bagian C adalah rencana kegiatan aktualisasi. Inilah yang menjadi tugas teman-teman merencana di poin C ini, rencana kegiatan aktualisasi, yang mana bahwa isu yang Anda angkat itu harus terukur di rencana kegiatan aktualisasi. Yang mana rencana kegiatan aktualisasi yang
yang isinya itu unit kerja, isu yang Anda angkat, isu yang diangkat, dan gagasan pemecahan isu. Jadi misalnya di sini rencana kegiatannya bisa terukur unit kerja, misalnya unit kerjanya misalnya Badan Pemberdayaan Perempuan, ya kan? Itu juga unit kerjanya. Kemudian isu yang diangkat yaitu misalnya tingginya banyaknya kejadian KDRT di bla bla bla, ya, banyaknya kejadian atau saya katakan intinya seperti itu yang isu yang Anda angkat. Jadi kalau berbicara isu atau masalah itu selalu kita negatifkan, atau yang dimaksud negatif ini ialah bahwa bagaimana misalnya belum optimalnya, berarti itu kata negatif, ya. Kalau optimalisasi itu adalah lebih ke positif. Jadi kalau kata negatif itu kita melihat bahwa kalau masalah itu selalu kita kata negatifkan. Misalnya kurangnya, rendahnya, lemahnya, tidak optimalnya, ya, tidak terlaksananya, itu adalah kata negatif. Yang mana kata negatif itu harus kita masukkan di isu yang diangkat. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya itu adalah gagasan pemecahan isunya. Jadi isu yang kita angkat itu kira-kira apa ya gagasannya? Gagasannya optimalisasi bla 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 misalnya. Jadi terbalik dari negatif ke positif. Nah, dari gagasan pemecahan inilah yang kita turunkan menjadi beberapa kegiatan seperti ini, ya adik-adik. Unit kerja di sini kita lihat misalnya bagaimana melihatnya. Jadi gagasan pemecahan ini, biasanya penguji menanyakan keterkaitan isu yang Anda angkat dan peran dan kedudukan ASN. Berarti kita bisa melihat di sini, ya, isu yang kita angkat itu harus kita jeli juga. Isu yang kita angkat itu adalah yang bermasalah adalah misalnya kita kaitkan dengan agenda 3. Apakah pelayanan publiknya, apakah dia manajemen ASN-nya, apakah dia whole of government-nya. Jadi teman-teman bisa melihat isu yang Anda angkat itu lebih ke misalnya rendahnya hasil, ya, misalnya rendahnya hasil belajar siswa, atau rendahnya berarti manajemen ASN, ya, karena hasil belajar siswa. Tapi kalau dia begini, tidak optimalnya metode pembelajaran yang dilakukan guru matematika, ya, tidak optimalnya, berarti lebih ke apa adik-adik? Tidak optimalnya pelayanan publik, ya. Jadi menariknya seperti itu, pelayanan publik. Kalau misalnya dia rendahnya hasil belajar siswa, rendahnya hasil belajar matematika siswa di kelas bla bla, berarti yang kalau kita kaitkan dengan agenda 3 itu berarti lebih ke apa? Manajemen ASN-nya, karena yang bermasalah ini adalah hasil belajar siswa. Jadi lebih ke sistem siswanya itu sendiri, sistem pembelajaran yang dilakukan, berarti kita menariknya lebih ke manajemen ASN-nya. Jadi teman-teman juga itu harus menguasai itu. Harus paham betul-betul bahwa isu yang Anda angkat dengan gagasan isu yang Anda angkat itu seperti apa. Lebih ke pelayanan, mengkaitkannya itu lebih ke agenda 3. Oke, baik, kita lanjut ke kegiatan. Jadi kegiatan ini kita lihat teman-teman. Jadi kegiatan diusahakan bahwa teman-teman menguraikan kegiatan itu, misalnya dari gagasan pemecahan isu tadi. Kita ingin misalnya di sini. Mana nih. Kita mau tadi bahwa isu yang kita angkat itu adalah gagasan pemecahan isunya adalah optimalisasi bla 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 misalnya, atau meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode bla 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 misalnya.
Kemudian ada Ani. Ya. Jadi optimalisasi hasil belajar siswa dengan melakukan metode apa ya. Jadi itulah yang optimalisasi itulah yang kita harus uraikan berupa kegiatan. Nah, untuk untuk melihat mengukur optimal atau tidak, betul-betul optimal tidak dengan metode yang kita lakukan ini, kita harus uraikan dengan beberapa kegiatan. Yang mana kegiatan itu ada masuk di kolom 2. Ya, di kolom 2. Jadi kegiatan untuk menjawab daripada untuk melakukan optimalisasi tadi, mengoptimalkan metode pembelajaran ini, Anda harus uraikan apa yang Anda harus lakukan, langkah-langkah kegiatan apa yang Anda harus lakukan untuk mengoptimalkan pembelajaran metode yang kita mau lakukan. Ya. Jadi itu yang lebih ke kegiatan. Misalnya salah satunya, anggaplah bahwa saya berikan contoh. Contoh kecil, misalnya Anda ingin mau mengoptimalkan metode pembelajaran English book ya, atau ingin mau mengoptimalkan bagaimana supaya siswa ini paham kosakata yang baik, kosakata yang banyak sehingga proses pembelajarannya tercapai. Maka kegiatan yang pertama yang Bapak Ibu melakukan itu adalah misalnya melakukan contoh, berikan contoh seperti ini ya. Kita langsung saja ke penerapannya. Jadi salah satunya contohnya misalnya teman-teman menginginkan bahwa gagasan yang kita melakukan itu contoh di sini saya berikan contoh optimalisasi pembelajaran bahasa Inggris, misalnya ini contoh ya. Optimalisasi pembelajaran atau optimalisasi pembelajaran bahasa Inggris. Inggris. Bagaimana tulisannya? Inggris ya. Inggris. Gini ya? GRIS, Bu. Apa? Kita pakai E, Bu. Oh ya. Ini orang Bugis banget ini, Ibu. Ya. Begini ya? Begini ya, Bu Muli? Inggris. Anggaplah seperti itu ya. Oke. Jadi optimalisasi pembelajaran bahasa Inggris melalui metode. Aduh, sorry. Melalui metode bla 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 bla. Ya, seperti itu. Ini hanya contoh. Jadi di sini optimalisasi pembelajaran bahasa Inggris melalui metode bla bla. Nah, untuk melakukan itu optimalkan, kita menginginkan kegiatan pertama apa misalnya? Yang pertama kita lakukan misalnya apa ya? Untuk mengoptimalkan berarti kita menginginkan metode salah satunya misalnya metode yang kita lakukan misalnya English book ya, English book misalnya salah satunya ya, misalnya pembelajaran ingin lakukan metode adalah salah satu kegiatannya English book. Jadi inilah yang English book ini kita buat di sini. Salah satunya ini kegiatan ya Bapak Ibu, adik-adik coba perhatikan. Ini kegiatan pertama itu adalah kegiatan English book. Nah, untuk melakukan kegiatan English book itu harus kita yang pertama kita lakukan itu tidak bisa kita lakukan sesuatu tanpa konsultasi dengan mentor. Jadi kegiatan tahapan pertama yang kita lakukan untuk menyusun English book itu harus koordinasi dulu dengan mentor. Beberapa teman-teman sudah melakukan
salah satu yang dimasukkan dalam kegiatan itu adalah konsultasi dengan mentor. Itu jangan masukkan di kegiatan. Kenapa? Karena itu bukan kegiatan dalam mengoptimalisasi pembelajaran bahasa Inggris. Ya, itu hanya langkah pertama. Jadi kita buat dulu kegiatannya, kita menyusun kegiatannya, baru tahapan yang pertama kita lakukan adalah konsultasi dengan mentor, kemudian mencari referensi mendesain, misalnya tahapan pertama setelah mau menginginkan English book, jadi misalnya mendownload begitukah? Ya, mendownload bahan apa nih? Atau materi, mendownload bahan materi yang mau dimasukkan dalam English book. Contoh misalnya, ini hanya contoh. Nah, ini adalah tahapan berikut, ini tahapan selanjutnya. Kemudian dari mendownload, kita apakan setelah kita download? Nah, kemudian apalah intinya, bahwa bagaimana teman-teman bisa membuat tahapan-tahapan kegiatan sampai terlaksananya metode di sini menyusun ya. Menyusun metode English book misalnya. Ya. Ini salah satu kegiatannya. Jadi dalam menyusun apa semua yang kegiatan-kegiatan apa semua yang Anda lakukan untuk menyusun. Jadi inilah yang dikatakan ini kegiatan, ini tahapan kegiatannya. Nah, tahapan ini diusahakan 3 atau 4. Jadi tahapan itu langkah-langkah atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melaksanakan kegiatan menyusun metode English book. Ya, seperti itu. Nah, kemudian itu Anda teruskan. Kemudian semua kegiatan itu seperti itu tahapan langkah-langkahnya untuk di rancangan aktualisasinya. Kemudian outputnya adalah, kita lihat output itu harus diukur per tahapan, bukan per kegiatan. Jadi misalnya konsultasi dengan mentor, outputnya itu apa? Untuk apa Anda konsultasi? Konsultasi dengan mentor itu kan kita bisa begitu konsultasi menyampaikan kepada mentor, Pak Mentor, saya mau lakukan ini, kira-kira bagaimana? Kemudian bla bla bla. Kita cerita, kita berdiskusi dengan mentor. Akhirnya hasil daripada konsultasi itu Pak Mentor setuju. Berarti outputnya di dalam diskusi tadi itu adalah persetujuan. Jadi persetujuan dari mentor. Jadi itu outputnya. Begitupun di kegiatan kedua, setelah kita mendownload bahan materi English, bahan materi English book ini, apa outputnya? Outputnya itu tersedianya atau tersedianya bahan materi. Ya kan sudah kita download. Setelah kita download, outputnya itu kan tersedia, ya kan, tersedianya bahan ini. Dari bahan ini kita mau bahan ini mengambil beberapa bahan materi ini kita desain, masukkan di dalam sesuai dengan kurikulum yang ada atau masuk dari kurikulum yang ada. Kemudian dari kurikulum ini kita buat RPP-nya, bla 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 bla, seperti itu sehingga terlaksana ini. Nah, kemudian itu dari kegiatan pertama, kemudian langkah 1, kemudian langkah 1, kemudian outputnya. Kemudian masuk kita ke kolom 5. Ini saling berkaitan. Ini hanya contoh ya. Nah, bagaimana di sini di kolom keterkaitan substansi mata pelatihan itu dikaitkan. Jadi nilai ini keterkaitan substansi mata pelatihan. Jadi di sini masuk agenda 2 dan agenda 3, Bapak Ibu. Agenda 2 itu kita lihat pada saat Anda konsultasi, lihat kolom 3 dan kolom 5 itu harus berkaitan, ya. Kolom 2 itu pada saat Anda konsultasi dengan mentor, nilai apa yang Anda terapkan pada saat Anda konsultasi? Ya, misalnya
Kenapa etika publik di situ? Karena dalam etika publik itu pada saat saya konsultasi dengan mentor, saya berkomunikasi dengan sopan, ya, dengan sopan. Berarti di situ adalah etika publik. Kemudian pada saya konsultasi dengan mentor, saya berharap bahwa yang saya lakukan itu menyampaikan semua masalah yang semua kegiatan yang ingin saya lakukan kepada mentor supaya pada saat Anda menyampaikan kepada mentor itu nilai apa yang Anda lakukan, ya, pada apa tujuannya Anda menyampaikan, itu adalah salah satunya adalah kejelasan target. Kejelasan target itu masuk di nilai mana, ya kan? Itu salah satunya. Berarti Anda harus di sini saya tuliskan, pada saat saya konsultasi menyampaikan kepada mentor, misalnya saya ingin bahwa berharap bahwa semua yang saya lakukan ini, misalnya ingin bahwa orientasi mutu, tapi kayaknya tidak relevan deh kalau orientasi mutu. Tapi nantilah teman-teman lihat, bahwa ini hanya contoh bahwa meletakkan nilai di sini, nilai agenda 2 itu berkaitan pada saat Anda proses pada saat Anda berkonsultasi. Nah, kemudian pertanyaannya, Bu, bisa nggak di kolom 5 itu hanya 1 nilai? Sebenarnya bisa-bisa saja, tetapi ingat, di dalam rancangan aktualisasi itu yang kita mau lihat kemampuan Anda itu adalah bagaimana Anda mampu menerapkan nilai-nilai yang Anda dapatkan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai di dalam rancangan Anda. Jadi di sini adalah di rancangan ini adalah sudah dituntut kita menerapkan nilai-nilai yang kita pahami itu pada saat kita menuliskan rancangan aktualisasinya. Kemudian saya jelaskan semua, nanti bertanyanya setelah ini ya. Kemudian kontribusi terhadap visi misi daerah. Nah, di sini kontribusi itu kita lihat sebelumnya ke kontribusi. Jadi di sini ya teman-teman, di agenda 2 ini kita lihat berkaitan langsung dengan kolom 3, yaitu adalah tahapan kegiatan. Nah, di mana keterkaitan agenda 3? Ini kembali lagi agenda 3 itu keterkaitannya bukan ke kolom 3, tapi kita lihat berkaitan dengan kolom 2, kegiatan dia. Jadi sekali lagi, kalau kegiatan itu kita lihat keterkaitannya di agenda 3. Tapi kalau di tahapan itu berkaitannya dengan agenda 2. Itu yang membedakannya. Nah, kalau agenda 2, agenda 3 itu adalah kegiatan ini, kegiatan yang kita lakukan ini, pada saat Anda menyusun metode English Book ini, kira-kira kaitannya dengan agenda 3 itu apakah dia masuk pelayanan publik, manajemen ASN, atau whole of government. Jadi kalau menyusun metode English Book itu kira-kira masuk di agenda di mata pelatihan yang mana. Jadi itu harus dikaitkan seperti itu. Kemudian masuk ke kolom 6. Jadi di sini pada saat Anda melakukan koordinasi atau konsultasi, melakukan koordinasi ini pada saat Anda menyusun metode, ya. Pada saat Anda menyusun metode, English Book ini, apa kontribusinya terhadap visi misi daerah? Itu. Jadi lihat ini, kegiatan ini memberikan kontribusi berhubungan dengan kolom 6. Begitupun di kolom 7. Nah, kolom 7 itu jadi kolom 7 di sini ada kolom 7 sini adik-adik, itu penguatan nilai-nilai organisasi. Jadi kalau di sekolahnya kalian ada nilai-nilai organisasi silahkan, tapi kalau tidak ada tidak usah. Ya, biasanya kalau di sekolah itu yang dimaksud dengan nilai-nilai organisasi adalah nilai-nilai yang dibuat
orang-orang yang ada dalam organisasi itu untuk menjadi kesepakatan yang kesepakatan bahwa ini yang harus dilakukan di dalam memberikan pelayanan. Contoh misalnya salah satunya biasanya desa itu di PKK saja sudah punya kayak hati PKK. Hati PKK itu salah satunya misalnya keindahan, keimanan, kebersihan. Itu nilai-nilai organisasi itu kalau kita. Tapi mereka adalah hati PKK, hatinya PKK. Tapi kalau kita misalnya di sekolah biasanya itu di sekolah ditulis 5K, ya, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kerapian. Nah, itu yang menjadi, kalau itu yang menjadi nilai-nilai, ya itu saja. Tetapi tidak semua, karena kalau menyusun metode English book ini kira-kira masuk di nilai yang mana, ya? Nilai yang mana misalnya? Apakah dia bagaimana supaya nilai yang kalau ada di dalamnya adalah kecerdasan, berarti bagaimana nilai-nilai metode Inggris ini mengharapkan bahwa siswa itu akan cerdas, bla 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 bla, misalnya seperti itu. Tapi kalau tidak ada, tidak usah, ya. Jangan juga bilang sudah ada, bilang daripada repot tidak usah. Nah, itu juga bukan seperti itu, tapi diusahakan dicari saja dulu. Kemudian kalau tidak ada, betul-betul tidak ada, sudah Anda komunikasikan dengan pimpinan, sudah komunikasikan dengan mentor, tapi tetap tidak ada, ya nggak apa-apa. Ya, oke, baik adik-adik, ada yang ingin ditanyakan tentang seputar rancangan aktualisasi kita? Ya, silakan Ibu Muli. Ya. Ibu mau bertanya, Bu. Misalnya nanti ya, silakan, Bu. Ini dinilai organisasinya instansi misalnya tidak ditemukan, misalnya sudah konsultasi ke mentor atau ke kepala kantor, Bu, tapi tidak ada nilai organisasinya, berarti kolom ini dihilangkan saja, Bu, atau tetap di situ tapi dikosongkan? Ini penguatan nilai organisasi kolom 7 ya, Bu? Iya, Bu. Bu Muli, yang kolom 7 ya? Ya. Dewi, bukan saya, Bu. Dewi, Bu. Oh, Bu Dewi yang bertanya. Iya, Bu. Oh ya, saya lihat di Resen. Oke, baik. Bu Dewi, kalau misalnya tidak ada, tidak usah dihilangkan kolomnya, tetap ada, tapi tidak usah diisi, dikasih saja tanda panah begini, tanda tanda kurang. Ya. Iya, Bu. Ya. Kalau memang tidak ada, ya, kalau tidak ada. Seperti itu. Ya, silakan, masih ada yang ingin ditanyakan yang lain? Ibu Mulyati, silakan, Bu. Iya, saya mau menanyakan di kolom 6, Bu, kontribusi terhadap visi dan misi daerah itu bisa visi misi sekolah dimasukkan atau daerah? Oke, baik. Kalau masih ada visi misi sekolahnya nggak apa-apa pakai visi misi sekolah. Tapi kalau tidak ada tetap pakai visi misi daerah. Kenapa? Karena kalau visi misi sekolah itu biasanya itu langsung berkaitan erat, betul, bahwa yang kita lakukan ini memberikan kontribusi terhadap sekolahnya kita. Tapi kalau daerah kan lebih secara umum, ya. Apakah sekolah masih punya visi misi saya tidak tahu, tapi yang saya pahami itu di OPD itu tidak ada, yang di Donggala. Tapi kalau masih ada, pakai saja yang di daerah. Nanti kita persiapan, nanti kalau pada saat ujian penguji mau menginginkan bahwa mengikut saja di visi misi daerah, enggak apa-apa. Tapi kita harus melihat bahwa kalau memang masih ada visi misi sekolahnya, bisa Ibu Muli mempertahankan bahwa di sekolah kami masih mempergunakan visi misi sekolah, berarti itu. Jadi apa yang Anda tulis itu tetap kita pertanggungjawabkan, ya, seperti itu. Oke, Bu Muli. Masih ada teman-teman yang lain? Saya Bu Nur Fadila. Oke, silakan raise hand nih, supaya saya lihat tangannya. Oke, ada nih tadi. Ya, silakan Ibu Nur Fadila. Kan di tahapan kegiatan itu kan ada konsultasi dengan mentor. Jadi misalnya nanti kita punya 4 kegiatan. Jadi di setiap, misalnya kegiatan kedua lagi kan, di kegiatan kedua itu berarti tahapan kegiatan pertamanya diulang lagi konsultasi lagi dengan mentor.
Tidak usah Oh, sayang, perlu. karena kan kita di konsultasi pertama ini sudah kita jelaskan semua, apa semua yang kita mau lakukan, makanya di outputnya itu ada persetujuan sayang. Ya kan, ini ada persetujuan ini. Jadi semua itu, semua kita pada saat kita konsultasi dengan mentor, semua ide-ide kreatif, bahkan masalah-masalah itu kita bicarakan semua dengan mentor, itu tujuannya. Sehingga outputnya adalah persetujuan. Jadi kegiatan berikutnya tidak usah lagi konsultasi, langsung saja kegiatan dan tahapan-tahapannya apa. Seperti itu. Itu bikin rumit lagi itu kalau begitu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Makasih Bu Nur Fadila. Masih ada yang lain? Oke. Kalau tidak, ya. Ada Pak Doni? Di sini Bu, tanya Ibu. Ya. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan Ibu, itu setiap tahapan kegiatan apa setiap kegiatan Ibu? Oke. Oh, tadi terputus jelas. Oke, baik. Makasih Pak Doni. Jadi kalau tahap keterkaitan substansi mata pelatihan itu untuk agenda 2 itu pertahapan. Jadi pertahapan nanti kalau misalnya keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3 itu hanya dia per kegiatan. Ya. Kalau misalnya agenda 2 ke aneka berarti dia per tahapan dia. Jadi setiap Anda tahapan Anda harus identifikasi bahwa jadi yang begini kata kuncinya, untuk memudahkan Anda menemukan nilai-nilai itu harus Anda berproses. Maksud saya Anda ceritakan itu prosesnya. Kalau saya lakukan ini, nilai ini. Kalau saya lakukan ini, nilai ini. Jangan Anda masukkan nilai baru Anda berproses. Tidak bisa. Maksud saya agak berat kalian pada saat Anda ujian itu menjelaskannya. Tapi kalau Anda mencari, melakukan proses dulu, baru memasukkan nilai di dalamnya, itu keren sekali kalau saya melihatnya. Karena mengalir dia mengalir cara menemukannya nilai. Dan itu untuk menemukan nilai itu harus betul-betul kita paham indikatornya. Misalnya di etika publik itu apa semua ya kan? Ada kalau tidak salah di etika publik itu adalah nilai-nilai kode etik ASN misalnya, ada 14 misalnya. Kemudian ada lagi yang 8 misalnya, ada sopan, ada apa macam-macam. Nah, silakan. Nah, apakah harus pasti sesuai dengan itu? Tidak mesti harus, tapi yang penting teman-teman bisa menjelaskan bahwa yang saya maksud ini sangat erat hubungannya dengan ini. Misalnya, walaupun misalnya kata sopan itu tidak ada di etika publik, ya kan? Di etika publik, tetapi item-item kalau kita lebih memahami indikator nilainya di dalam itu ada kata sopan, misalnya pada saat Anda berinteraksi harus berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik itu seperti apa, ya kan? Itu luas sekali. Tapi pada saat Anda berkomunikasi dengan baik, kalau kita menginternalisasi, ya tentu bahwa bagaimana kita menghargai, bagaimana kita bersikap sopan, bertingkah laku yang bla bla bla, silakan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi intinya bahwa bagaimana Anda mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai aneka pada saat Anda menginternalisasi nilai yang Anda masukkan di kolom 5. Seperti itu. Jadi sekali lagi Pak Doni, kalau keterkaitan nilai itu lebih ke agenda pertahapan. Keterkaitan substansi mata pelatihan khususnya di agenda 2 itu mengkaitkan pertahapan, namun kalau substansi keterkaitan mata pelatihan agenda 3 itu dia per kegiatan. Ya, seperti itu. Oke, masih ada? Oke, silakan. Ya, Bu Nur Fadila, silakan Fadila. Kalau untuk kaitan kegiatan sama agenda 3 itu cukup satu agenda saja atau bisa lebih dari satu agenda dikaitkan? Ya,
satu agenda saja. Karena misalnya kan sebenarnya agenda 3 ini sangat berkaitan semuanya, Dinda, ya kan? Kita tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik kalau kita tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Nah, biar kita memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, kalau di dalamnya kita tidak bangun jejaring, itu juga tidak efektif. Tetapi bagaimana melihatnya, itu tadi saya katakan. Untuk melihatnya itu kemarin saya sudah jelaskan, untuk memudahkan Anda memahami tentang nilai clue-nya di agenda 3 itu, kalau lebih ke manajemennya yang kita mau lihat, berarti yang bermasalah itu adalah sistem yang terbangun di dalamnya, ya, sumber daya manusianya, dengan sumber daya manajemen yang ada di dalamnya, itu lebih ke situnya. Tetapi kalau pelayanan publiknya itu adalah misalnya pelayanannya lambat, pelayanannya bertele-tele, ya, tidak maksimal di dalam pelayanan, atau masyarakat banyak yang mengeluh, berarti itu lebih yang bermasalah itu adalah pelayanannya. Tetapi kalau whole of government-nya itu adalah kita melihat bahwa yang bermasalah itu tidak adanya, misalnya tidak terlaksananya pelayanan yang bagus karena tidak didukung misalnya sumber daya alam, misalnya contoh misalnya tidak adanya jaringan, ya, tidak adanya listrik, ya kan, kemudian tidak ada kolaborasi, kemudian tidak adanya hubungan komunikasi yang dibangun, berarti itu adalah whole of government-nya. Itu kata kuncinya saja. Nah, makanya mudah sekali untuk melihat bahwa melihat kegiatannya itu dengan agenda 3, ya, karena lebih ke situnya, ya. Seperti itu, Ibu Fadila. Ya. Oke, silakan yang lain coba bertanya. Saya izin dulu 1 menit. Bu Fadila mau bertanya. Oke, baik adik-adik. Masih ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ke slide. Oh ya, ada Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya Ibu izin. Kan Ibu ini sebelum didapat isu yang diangkat kan ada proses analisis APKL, USG, Fisbon sebagainya Bu. Itu penempatannya di bab berapa Bu ya, nanti disimpan atau tidak usah dimasukkan? Kasih Bu. Oke. Tadi sudah ada Dinda, dia di sini yang alat analisis itu, yang kolom-kolom itu ya, yang alat analisisnya itu ya. Dia masuk di sini, Dek. Nah, di bab sini.
Oh, di latar belakangnya Ibu. Iya, kan di sini dia bercerita kondisi saat ini, jadi memudahkan begini. Kita bercerita saja semua kondisi yang terjadi di sekolah kita kan. Nah, kemudian itu kita misalnya ada misalnya macam-macam lah, ada masalahnya pembelajarannya kita tidak efektif misalnya. Bu Dewi di di pemberdayaan perempuan ya. Iya Ibu. Ya. Misalnya di pemberdayaan perempuan saya langsung berikan contoh. Misalnya di sana itu banyak seharusnya kan mereka banyak KDRT di sana. Misalnya di satu dusun atau satu desa sering terjadi KDRT misalnya karena tugasnya pemberdayaan perempuan itu. Ya, izin Ibu, tapi saya di sana sebagai tenaga teknis saja Bu, baik tugas dan fungsinya itu mengikut tupoksinya mentor saya Kasubku Bu. Maksudnya ya, teknis saja di ruangan Bu, enggak sampai ke di ruangan. Contoh misalnya apa? Contoh kita berikan contoh misalnya. Kegiatan hari-harinya Ibu Dewi apa? Iya Bu, kan saya di sana sebagai programmer evaluasi KLA itu Bu, kurang tertatanya begitu arsipan. Jadi misalnya Ibu mengevaluasi salah satunya yang menghambat misalnya. Contoh misalnya, langsung saja Ibu Dewi utarakan kira-kira apa yang menghambat di dalam Anda melakukan evaluasi. Contoh aja, silakan. Iya Bu, itu Bu kurang arsipnya tidak tertata dengan baik, jadi pas pelaporannya jadinya tidak maksimal. Oke, berarti sistem pelaporan sistem pengadministrasian belum efektif, ya kan? Itu satu isunya. Kemudian itu satu isu, tapi Anda itu hanya Anda utarakan semua itu tadi, sistem pelaporan bla 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 bla, itu satu. Kemudian berarti isu yang lainnya. Ya, izin Ibu, nanti di latar belakangnya nanti saya masukkan itu tabel APKL-nya, USG-nya, belum. Jadi kita bicara begini dulu, kondisi saat ini yang tadi itu misalnya Dewi katakan itu baru isu satu itu ya, baru satu isu itu. Saya sebutkan semua isu yang saya dapat dulu, 4 misalnya saya dapat isu 4, saya sebutkan semua. Secara narasi ya di latar belakang ya. Bu. Oke, baik. Nah, dari itu baru Anda masuk ke di situ penetapan isu. Jadi kita cerita bahwa dari sekian isu bla bla bla. Nah, kami menarik dari isu ini, kami mempergunakan alat APKL membuktikan bahwa ini betul-betul isu yang terjadi. Karena kalau Anda narasikan sudah jelas. Tapi Anda untuk menentukan isu yang untuk mengidentifikasi isu kan itu ada 2, APKL dengan USG. Untuk mengidentifikasi isu itu saya mempergunakan alat analisis APKL, ya kan? Nah, APKL ini untuk dari sekian isu, misalnya ada 5 isu yang Anda utarakan secara gamblang, secara umum di di latar belakang berupa narasi. Kemudian Anda masukkan di latar belakang di APKL-nya. Ada misalnya dari 5, Anda masukkan kembali 5 itu. Ya. 5 itu misalnya tidak administrasi berantakan ya, administrasi bla bla ya kan? Tidak tersedianya bla bla bla. Anda masukkan semua itu. Baru Anda alat analisis dengan aktual problematik halayak dan layak. Berikanlah angka. Kemudian dari 5 ini isu, Anda kan ditentukan di situ pilih 3. Ya, pilih 3. Pilih 3 itu berdasarkan dengan rankingan atau angka tertinggi, ya kan? Betul? Nah, angka tertinggi inilah yang Anda turunkan turunkan di USG. Paham? Ya kan? Ya, Bu. Dari USG ini Anda jelaskan bahwa dari isu ini kami menemukan dari rankingan dari setelah kami memvalidasi isu, kami menemukan 3 isu yang tertinggi. Misalnya isu A, isu B, isu C. Nah, nilai-nilai masing-masing nilai memiliki jumlah sekian. Nah, isu yang tertinggi yang 3 ini kami turunkan untuk memvalidasi isu ini, kami mempergunakan alat USG. Ya, urgen, serius, dan growth. Melihat bahwa isu ini kami harus melihat bahwa tingkat urgennya, seriusnya, dan growth-nya. Nah, setelah kami mempergunakan alat analisis USG, kami menemukan 1 core isu. Ya,
dari satu core issue inilah core issue ini kami harus mengetahui apa penyebab daripada isu ini. Ya, karena kalau misalnya Anda angka 33 itu tidak mungkin, tapi ambil saja satu, yang mana angka satu, angka yang isu yang kita menjadikan poin pertama itu adalah angka yang tertinggi, misalnya ya tidak belum tertata banyaknya tidak tertatanya sistem pengadministrasian bahan evaluasi, monitoring dan evaluasi misalnya. Nah, olehnya itu Ibu sudah bilang, oh ide gagasannya saya mau melakukan sistem pengadministrasian berbasis digital. Itu ide gagasan, ya kan? Itu ide gagasan. Tapi ide gagasannya itu kita simpan dulu. Ya, ide gagasannya. Kita cari dulu penyebabnya. Kita cari penyebabnya. Ini hanya ide tadi, belum kita mau lakukan. Itu hanya simpan saja. Karena begitu kita menemukan masalah itu otomatis otak kita itu langsung dia berpikir, oh ini yang kita lakukan. Nah, mari kita buktikan bahwa dari penyebab isu tadi, dari core isu itu kita coba cari penyebabnya dengan mempergunakan alat Fishbone, yang mana bisa kita lihat 5M. Man-nya manusianya, metodenya, M-nya mesinnya, ya mesinnya. Kemudian kita lihat bahwa lingkungannya, ya. Kemudian bisa juga kita lihat daripada meninya, ya. Pertanyaannya, apakah kita bisa lihat semuanya ini 55? Diusahakan Anda lihat 55, ya. Jangan-jangan yang Anda mau lakukan selama ini, ya, kan tadi kita sudah punya ide gagasan tuh. Oh, saya mau melakukan berbasis digital nanti. Ya, belum tentu. Jangan-jangan bukan karena dia bermasalah itu, ya. Bermasalah itu kita lihat dulu mainnya. Oh, ternyata selama ini di dalam di dalam pengadministrasian mereka itu, mereka itu kalau sudah ada bahan evaluasi setelah diperiksa, setelah dilakukan ini hanya disimpan begitu saja. Ya, sehingga kalau dia disimpan di situ menghambat kita kalau dibutuh kita cari data mencari data lagi, kita harus bongkar ini, ya kan? Akhirnya itu memperlambat prosesnya. Itu sahabat, berarti man-nya itu tidak peduli, ya kan? Membiarkan begitu saja dokumen. Itu harus dibedah satu-satu. Man-nya, mereka tidak memiliki kepedulian, ya. Itu dari man-nya. Dia pegawainya apatis misalnya, sehingga kita sudah lihat ternyata setelah kita mengidentifikasi penyebabnya ternyata banyak sekali nih, ada 5 misalnya. Oh, tidak peduli, dia apatis, pegawainya malas misalnya, tidak punya keahlian, ya kan? Nah, itu kita simpan, itu kita harus jawab nanti, simpan dulu ini. Kemudian ternyata salah satunya metodenya kita lihat. Oh, sistem pengadministrasian selama ini amburadul. Maksud saya amburadul itu seperti apa? Tidak ada tempat file khusus untuk misalnya evaluasi ini, misalnya khusus ini. Jadi semua tercampur rata. Akhirnya itu juga menghambat. Oh, ternyata muncul lagi ide. Saya mau nanti administrasi itu kita bikin per file nih, misalnya. Ini bulan sekian, ini bulan sekian, ini bulan sekian. Itu sudah terjawab sendiri begitu Anda cari dapat penyebabnya, itu terjawab sendiri. Kita lihat, oh man-nya sudah selesai. Sekarang ini sudah kita lihat metodenya. Oh, selama ini berarti itu metodenya. Sekarang mesinnya. Oh, kita lihat, oh ternyata selama ini mereka itu hanya setelah dia periksa hanya dia simpan situ beberapa bulan, dia kasih masuk di karung. Nah, ini isu penyebabnya ini hampir sama semua cara kerjanya itu loh. Ternyata selama ini kalau dia sudah selesai disimpan nah ternyata salah satunya itu bicara dampak. Ternyata dampaknya ini kalau sudah ini menghambat kita dalam proses pencarian. Kita hanya butuh waktu. Biasa masyarakat banyak mengeluh, dia butuh datanya tapi ternyata tidak ada.
Nah, ternyata setelah kita identifikasi penyebabnya ini, mainnya, mesinnya, peralatannya, kemudian lingkungannya, ternyata tidak ada cara lain. Oh, betul. Yang harus kita lakukan ini supaya tertata, administrasi, tidak ada pemborosan, ya kan? Tidak ada lagi masyarakat mengeluh, ya. Pegawai itu juga diberikan kemudahan di dalam memberikan pelayanan, ya. Tidak lagi mengambil tempat yang banyak. Oh, artinya begini, kita mau administrasi ini berbentuk soft copy, ya. Jadi bagaimana semua sistem pengadministrasian tentang evaluasi kegiatan ini kita masukkan berbasis digital. Jadi semua masalah yang ada tadi yang Anda identifikasi dari penyebab itu terjawab semua. Tidak ada lagi mengeluh, tidak ada, semua terjawab dengan hanya Anda membuat sistem digitalisasi, ya, sistem digitalisasi pengadministrasian bahan evaluasi. Tidak ada lagi, terjawab sudah. Nah, bagaimana dari itu tadi terjawab itu tadi, kemudian inilah yang sistem pengadministrasian berbasis digitalisasi, itulah yang kita masukkan di sini, Dek. Ya, masukkan di sini. Nah, digitalisasi ini kegiatan pertama apa, kegiatan kedua, kegiatan ketiga, itu harus Anda utarakan di sini. Ya, seperti itu. Nah, ya, itu pertanyaan bagus sekali pertanyaannya Dewi tadi, bahwa di mana kita letakkan itu tadi alat analisis. Alat analisis itu kita di sini penetapan isunya ini kita masukkan di apa namanya? Alat analisis. Bagaimana menetapkan isu? Kan di sini kondisi umum ini isu secara umum tuh, ya. Nah, dari isu secara umum itu kita masukkan di penetapan isu dengan mempergunakan alat APKL tadi itu. Nah, APKL, USG, kemudian di Pisbon. Nah, itu kalau saya biasanya pakai itu saja yang sederhana. Karena ini bukan disertasi, bukan tesis, bukan skripsi. Tapi yang mudah saja, yang Anda cerna dan mudah untuk dimengerti. Itu saja ya. Oke. Ya, Bu. Masih ada? Oke. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa memahami apa yang teman-teman tanyakan tadi dan bisa langsung mengeksekusi setelah pembelajaran ini, langsung mengeksekusi, menyusun kira-kira apa yang Anda mau tulis, apa yang Anda mau buat, baru kita usahakan kita bertemu. Kayaknya sudah tidak masih ada pembimbingan lagi ya? Masih ada pembimbingan berikutnya? Ada, kayaknya, Bu, nah, terakhir sebelum evaluasi. Sebelum ujian. Nah, ya, itu. Bu. Jadi saya berharap jangan pakai metode itu. Nanti kita ketemu pada saat mau ujian -2 hari ya. Jangan. Usahakan setelah Anda menulis ini, Anda jadwalkan ketemu saya langsung. Atau kalau tidak ketemu di Zoom. Tapi kalau Zoom itu kan berbayar paling satu jam. Nah, kalau 10 orang 1 jam itu tidak efektif. Luangkan kalau ada yang dekat-dekat sekitaran Donggala saja, bisa dekat, bisa datangi saya. Palingan kan kemarin ini hanya semua di Banawa. Ada yang di Tompe nggak? Yang tidak ada kan? Nah, jadi kita manfaatkan saja waktu ketemu. Kalau tidak 1-2 orang boleh ketemu saya. Nanti teman yang 2-3 orang ini bisa transfer ilmunya kepada teman-teman yang lain. Saya membuka peluang untuk kalian karena saya berharap bahwa betul-betul rancangannya Anda itu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oke, saya lanjutkan sampai di sini. Kayaknya tuh yang sadis-sadis sudah selesai ya, sadis-sadisnya yang sudah selesai. Tinggal penguatannya. Jadi, oh ya, ada Pak Hasbi, silakan Pak Hasbi. Izin Ibu. Ya. Halo Ibu, mohon maaf tadi kan karena saya mati lampu di sini jadi terlewatkan. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, sempat di agenda 1 itu kami jelaskan tentang perbedaan rancangan alat aktualisasi antara golongan 2 dengan golongan 3. Nah, di bagian mananya kita di situ dibilang untuk membedakan. Golongan 3 ya dibedakan. Untuk golongan 3 ada analisis dampak. Analisis dampak
Oke. Apakah itu di bab 1 di yang paling atas tadi, Bu? Atau di bagian mananya, Bu? Oke. Oke. Ini ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasbi. Pak Hasbi golongan berapa nih? Golongan 3, Ibu. Oh, golongan 3. Kalau Pak Hasbi yang membedakan itu di latar belakang itu semua ada analisis dampaknya. Jadi analisis dampak isu ya, bukan analisis dampak daripada kegiatan. Jadi kalau golongan 1, golongan 2 semua ini merujuk kepada penulisannya seperti ini. Yang membedakan itu Pak Hasbi pada saat dia pelaksanaan aktualisasi, yang membedakan itu kalau golongan 3, semua isu yang Anda angkat dan nilai yang Anda tuliskan ini akan diukur analisis, harus dianalisis dampaknya. Misalnya, jika kegiatan ini, contoh ini misalnya, jika dalam pelaksanaan menyusun metode book, metode English book ini, kami jika tidak memasukkan, tidak menerapkan nilai-nilai etika publik, komitmen mutu dan bla bla bla, pada saat saya melakukan kegiatan ini akan berdampak kepada bla bla bla. Seperti itu. Tapi golongan 2 tidak. Kalau golongan 2 tidak. Itu saja yang membedakan. Kalau yang lainnya sama saja. Golongan 3 karena Anda dipersiapkan menjadi pejabat, harus semua apa yang Anda lakukan itu harus Anda analisis. Karena memang karena Anda dipersiapkan menjadi pemimpin, pejabat, jadi sudah mempergunakan alat analisisnya. Tapi kalau golongan 2 itu tidak dituntut bahwa dia menganalisis isu, menganalisis kegiatan atau tahapan dengan menganalisis kegiatan dengan nilai yang mereka tuangkan di rancangan kegiatannya. Tapi di rancangan kegiatan itu belum, nanti di hasil laporan terakhir ini penjelasannya ya. Saya jelaskan dulu. Keterangan jumlah kegiatan minimal 3 dan diusahakan lebih dari 4 kalau saya ya. Kalau 3 ini penjelasannya nilainya Anda itu di rata 71. Nah, kalau 71 itu ke bawah itu kan sudah tidak lulus. Nah, kalau kegiatannya Anda 3, minim 3 dan 3 itu pun standar nilainya, berarti Anda lulus, tapi lulus apa saya katakan, lulus abal-abal lah saya katakan. Jadi usahakan kegiatan Anda itu lebih dari 4 ya, lebih dari 4. Ya, lebih dari 4 kegiatan itu yang saya maksud tadi. Salah satu kegiatannya bahwa sistem pengadministrasian berbasis digitalisasi paling tidak itu 4 atau 5 kegiatan untuk menyelesaikan digitalisasi tadi, Ibu Dewi ya. Kemudian silakan. Waktunya kurang lebih 5 menit lagi. Oke, baik. Thank you. Dikit lagi sayang ya. Jumlah tahapan diusahakan 3. Di setiap tahapan kegiatan terisi output, sama sudah saya jelaskan semua tadi. Keterkaitan agenda 2 yaitu nilai ASN, kemudian komitmen mutu aneka. Nah, di kegiatan terisi keterkaitan agenda 3, peran dan kedudukan ASN, kontribusi sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian rencana jadwal. Nah, di sini catatan dalam rangka proposal belum ada analisis dampak nilai-nilai. Jadi, ini analisis dampak isu itu, analisis dampak nilai itu belum diutarakan di sini. Belum Anda jelaskan di di rancangan. Tapi nanti pada saat Anda aktualisasi pelaksanaan pada saat habituasi Anda sudah mampu menganalisisnya, dan di mana dituliskan pada saat laporan habituasi aktualisasi itu pelaksanaan habituasi Anda harus menjelaskan analisis dampaknya itu. Nanti dijelaskan pembimbingan berikutnya itu. Kemudian tidak dimasukkan struktur organisasi ke masih sederhana, ini terserah. Nah, ini laporan aktualisasinya Dek ya. Tapi ini belum saya jelaskan, nanti setelah itu. Di sini tahapan 1 menganalisis dampak jika tidak akan dilakukan. Ini analisis dampak ini untuk golongan 3. Nah, seperti ini. Kemudian kontribusi penguatan organisasi, rencana tindak lanjut. Jadi hanya itu ya. Jadi intinya bahwa Pak Hasbi yang membedakan itu untuk di rancangan belum sangat kelihatan, belum nampak. Semua sama semua agenda golongan 2 dengan golongan 3 sama di dalam penulisan.
Tapi nanti pada saat habituasi pelaksanaan laporannya yang berbeda. Laporan di pelaporannya itu berbeda Bu ya? Ya, pelaporannya yang membedakan. Jadi pelaporan hasil, ya, laporan hasilnya. Kalau golongan 3 harus dia analisis dampak isu yang analisis dampak kegiatan dan nilai yang apabila tidak diterapkan. Tapi kalau di latar belakang analisis dampak isu itu harus semua, mau golongan 2, golongan 3, golongan 1 harus semua. Tapi tidak ada golongan 1, 2, dan 3 itu semua harus terukur isu yang analisis dampak isu yang harus diuraikan di latar belakang. Seperti itu ya, teman-teman. Nomor handphone saya sudah ada sama kalian, tolong bikin grup. Kalau memang ada Bu Agnes, ayo silakan Bu Agnes. Bu. Izin mau minta nomor telepon tadi, Bu. Nomor apa? Nomor HP. Oke, baik. 0852. Nomor WA. Ya, itu satu saja. Saya setia, satu saja. Ya, 0852 4129 5671. Oke. Silakan kita buat grup untuk membentuk komunikasi. Jadi buat grupnya itu kalau tidak bilang angkatan 77 Donggala supaya soalnya di HP ku itu banyak sekali grup Latsar. Jadi supaya bisa langsung nyambung ya. Baik, teman-teman, saya kira cukup pertemuan kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang saya sampaikan ini sudah masuk terangker di kepala kalian dan bisa dijadikan sumber untuk menulis. Silakan menulis seadanya dulu sesuai kemampuannya dan kemudian setelah Anda menulis silakan aktif di grup, aktif komunikasi dengan saya karena kalau Anda bertanya saya bisa langsung jawab. Tapi kalau biasanya Anda tidak aktif, saya biasanya lupa karena beberapa kelompok yang lain yang biasa saya komunikasi. Jadi begitu Anda bertanya, saya bisa respon dan jadikan grup ini sebagai sumber belajar kita. Satu yang bertanya, yang lain bisa mendapatkan informasi di situ. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Ya, Semoga pertemuan ini bisa menjadikan adalah sebagai ladang pahala untuk kita semua, dicatat sebagai kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu. Kenapa, Dek? Boleh di-share tadi yang ditampilkan. Soalnya saya terlewat, ya, soalnya saya terlewat banyak. Oke, sebenarnya ada di LMS, tapi tidak apa-apa nanti karena beberapa saya tambahkan, nanti bikin grup, saya kirim di grup aja. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Pak Rizky, terima kasih Pak Anca telah memfasilitasi kita semua. Panca. Ya Pak Rizky. Panca, silakan Panca. Iya. Terima kasih kepada Ibu Agustina atas penyampaian dan masukannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini. Saya harap penyampaian Ibu Agustina dapat menjadi catatan sekaligus pencerahan untuk Bapak Ibu peserta ya. Baik, untuk memaksimalkan waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Doni untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa. Pada Pak Doni, waktu dan tempat saya persilahkan. Pak Doni, mic-nya. Oke, senang sekali saya di pojokan atas, tidak ada waktunya tadi. Saya kira Ibu lupa. Senang sekali karena ini materi paling menakutkan bagi kami, Bu ya. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai.
berdoa selesai. Terima kasih banyak Ibu. Ya, oke. Silakan aktif di grup, buat grup ya, supaya kita bisa langsung action. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan tanya, jangan sungkan. Saya membuka diri untuk kalian. Terima kasih. Saya mohon izin lab. Itu saya baik untuk teman-teman, saya infokan nanti untuk jadwal ceramahnya akan diinfokan lebih lanjut di grup. Karena sekarang masih menunggu waktu dari Pak Arhan, karena Pak Arhan sedang melaksanakan mahasiswa di Jakarta. Jadi nanti untuk waktu ceramahnya kemungkinan sore atau malam, nanti kita kondisikan. Nanti akan kita informasikan di grup. Bagi teman-teman yang sudah tidak memiliki yang lagi, saya silakan untuk lihat dari Zoom meeting ini, karena kita akan lanjut di kelompoknya Pak Yamin, Pak Said, dan Ibu Lili. Silakan teman-teman cari lebih dan kurangnya saya. Panca. Ya Pak Rizky. Waiting roomnya ditahan dulu, nanti kalau sudah live semua yang di sini baru admit. Oke. Siap ya Bapak Ibu, silahkan live. Yang ingin live silahkan live, saya persilahkan. Grupnya dipantau terus Bapak Ibu ya. Masih waktu ceramah nanti sore. Siap Pak, siap. Misi Pak. Jadi di sini rekamannya saya stop Pak. Ya di stop.